Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya ingin berbagi cerita. Ternyata Allah itu sangat baik dengan saya. Allah itu mungkin menjadikan saya ini karena saya ini penganut paham holistik ya. Dokter holistik, motivator holistik. Jadi menerapinya itu spiritual, mental, sosial, intelektual, fisikal, dan finansial. Bedanya dokter holistik dengan dokter umum dan dokter spesialis, kalau dokter umum dan dokter spesialis itu orientasinya itu hanya bedah dan obat. Nah, sedangkan kalau dokter holistik itu dia menterapi menyeluruh. Nah, saya itu belum pernah operasi ambeien. Nah, jadi saya pikir biasa saja seperti saya 22 Desember yang lalu saya kan operasi pengangkatan kandungan karena ada miom dan peradangan kronis, akhirnya diangkatlah rahim saya, nggak ada masalah di lab, bagus, 5 hari 10 hari sembuh. Saya pakai antibiotika azitromisin, anti radang dexamethasone, anti sakit pakai asam biclobenat, selesai. Nah, kemarin tanggal 23 April saya operasi lagi. Nah, join dokter, saya pikir santuy karena saya belum pernah operasi ambeien. Nah, operasilah saya ambeien jam berapa ya? Jam 23 April jam 2 sampai jam 4. Join dokter bedah umum untuk operasi ambeien, dokter kandungan untuk operasi penipisan dinding vagina. Karena dinding vagina saya tebal, ada kutil sedikit dibuang. Saya pikir operasi ringan sehingga saya minta biusnya spinal. Bagus, lancar gitu loh. Itu hari Kamis sudah selesai. Nah, terus hari Jumat pagi itu kok si anus ini nyeri banget, nyeri, sakit. Saya minta sama ini, nah pas minta sama perawat yang jaga, Bu ini sakit, saya bilang. Terus kata mereka, ya nanti kami konsultasikan ke dokter. Udah, saya masuk lagi kamar. Terus siangnya begitu, ini sakit, ya nanti. Nah, terus malam jam 9, wah sakit, rasa shock, rasa mau mati, saya sakitnya, saya lapor lagi. Kata mereka resikonya operasi. Oh nggak bisa, saya bilang. Ini kan harus diatasi karena jiwa orang itu kan macam-macam. Kalau tidak, saya mau ke UGD, saya bilang gitu. Saya masuk lagi, saya pergi ke UGD, singkat cerita, sampai UGD nggak bisa dilayani dengan baik. Akhirnya saya pindah rumah sakit. Saya pindah ke rumah sakit Polri. Di sana saya bilang, saya minta anti nyeri yang kuat gitu. Misalnya ketoprolak gitu, dexa ya kalau misalnya ketoprolak nggak kuat, saya minta morfin, minta apalagi heroin gitu. Nyerinya nyerinya itu kalau mau mati kita nahan sakitnya itu. Saya pernah lahir, kalau ibu-ibu pernah melahirkan, nyerinya lebih dari melahirkan, jerit, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, sakit luar biasa. Nah, ternyata memang obat asam penenamad itu nggak mempan. Akhirnya saya di rumah sakit Polri, udah jam berapa ya? Karena saya keluar paksa dari rumah sakit Fatmawati, nggak bisa BPJS di sisi. Saya bilang, saya bukan mau minat, saya hanya meminta menghilangkan nyeri. Nah, akhirnya itu udah jam 2 pagi, udah saya dimasukkan ke UGD, terus saya disuntik sama dex ketoprofen. Nah, dievaluasi kan, setengah jam ternyata reda nyerinya, saya pulang. Akhirnya saya minta resep, tolong saya bilang resepkan saya itu yang dari anus sama ketoprolak untuk oral. Terus saya minta juga ketoprolak yang bisa untuk infus. Nah, akhirnya udah jalan. Nah, kan logikanya kenapa nyeri? Karena terjadi peradangan yang hebat. Nah, akhirnya saya kasih anti radang. Nah, saya evaluasi terus jam, jam 6 setiap 6 jam itu saya kasih anti radang, saya kasih anti nyeri, kasih antibiotika. Nah, kan dosis orang kan beda-beda. Kalau kurus beda. Jadi saya pakai azitromisin 2 kali 1,5, pakai anti radang 6 jam sekali, pakai ketoprolak saya 6 jam sekali. Alhamdulillah bagus. Nah, persoalan lagi kalau kita ngeden. Nah, kalau hanya masalah apa namanya
PC saja atau anu saja saya nggak ada masalah, tapi karena saya ini ada join dokter, saya nggak boleh ngeden duduk di apa namanya kloset, takut nanti lemnya yang di vagina akan terbuka, dan ternyata benar saya duduk apa namanya ada pendarahan. Rupanya alhamdulillah barokallah, Allah memberikan saya manfaat yang luar biasa. Ternyata saya kan ada alat kolon cleansing. Kolon cleansing itu kan masuk cairan baik manual maupun mesin itu untuk mencuci usus. Ternyata subhanallah, saya luar biasa. Jadi dari kejadian saya ini, saya disakitkan Allah luar biasa. Ternyata Allah itu memerintahkan saya untuk menolong orang yang kena ambeien. Kesimpulan saya dengan pengalaman saya seperti ini, satu, kalau kita kena ambeien, kalau nggak terpaksa betul, nggak usah operasi ambeien. Satu. Yang kedua, kalau sangat terpaksa sekali operasi ambeien, itu harus diobservasi 5 kali 24 jam. Karena ketahanan orang itu beda-beda gitu. Nah, jadi harus dikasih anti nyeri yang hebat, misalnya ketoprazol, ketoprazol, terus itu atau apa namanya, pelan dikit mengganggu itu suaranya mengganggu suara air. Nah, ketoprazol atau apa namanya, terus saya kasih dexamethasone. Kenapa saya kasih dexamethasone? Karena yang menyebabkan nyeri itu kan pembengkakan itu menyebabkan nyeri. Nah, jadi kita harus kempeskan dong. Nah, dexamethasone itu kalau dia bahaya kalau dipakai dalam jangka waktu lama, tapi kalau di bawah seminggu nggak ada masalah. Alhamdulillah saya aman, alhamdulillah barokallah. Sehingga saya itu bangun jam 3, nah saya minum anti nyeri karena saya mau kencing kan. Nah, anti nyeri. Nah, alhamdulillah saya kencing sambil tiduran, nggak nyeri lagi. Nah, terus jam 6 saya minum lagi anti radang sama antibiotika gitu. Nah, jam 9 kalau nyeri, kalau nggak nyeri nggak minum saya. Jam 12 saya minum anti nyeri. Nah, jam 6 sore saya minum anti radang. Jam 12 malam saya kalau memang apa namanya nyeri saya minum anti nyeri, kalau minum anti radang. Jadi dengan kombinasi antibiotika azitromisin, apa namanya anti nyeri ketoprolak, terus itu anti radang dexamethasone, lalu alat colon cleansing, alat krisma, alhamdulillah ternyata memang apa namanya perawatan pasca operasi ambeien supaya kita nyaman, aman, terkendali, tidak stres, tidak shock, harus melakukan itu. Jadi intinya itu sama doa ibu itu luar biasa ya. Itu Bapak Ibu semua pengalaman saya, sehingga saya terinspirasi membuat klinik operasi ambeien. Ya, klinik ambeien. Jadi orang habis di operasi ambeien itu harus dipantau 5 kali 24 jam. Kalau enggak dia shock kesakitan, dan obatnya harus obat yang paten. Kalau memang dia nyeri luar biasa, heroin pun kita suntikan, jangan sampai dia nyeri. Ternyata nyeri luar biasa. Saya ini termasuk orang yang kuat ya, orang yang kuat. Tapi saya, ya Allah, kalau orang lain sudah pingsan, sudah mati, shock gitu. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga ini menginspirasi, semoga nanti kita ketemu lagi. Jadi yang membantu kenyamanan dan kesenangan, tidak shock ya, enak. Jadi habis operasi kita harus dipantau 5 kali 24 jam, dikasih antibiotika azitromisin 2 kali biar dia cepat. Karena kadang-kadang juga kenapa kita naikkan dosis dalam aman, kadang-kadang ada obat palsu itu kadarnya kurang sehingga dia itu tidak optimal dalam mengobati. Zaman lagi batas ambang aman ya, kita harus naikkan dosisnya. Yang kedua anti radang tidak menekan kok antibody, karena dia kan tidak lama, kecuali kalau lama.
ya paling 5 hari. Nah terus dikasih anti sakit, dikasih didudukkan, jangan duduk di kloset, tetapi sambil tiduran di alat colon cleansing sambil tiduran nyaman. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga ini menginspirasi. Bunda Ratu akan sebarkan baik di YouTube, di IG, di Facebook maupun di TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.